Rani! Ada apa? Aldi, ada apa? Nggak tahu tante, coba lihat ya. Kenapa? Coba. Buka. Rani, buka pintunya, Rani! Kayaknya ini dikunci dari dalam. Rani! Ini nggak bisa dibuka. Iya tante. Coba kamu cari. Buka satu. Rani! Aduh, cepetan Aldi. Coba. Rani! Rani? Rani kenapa? Rani! Rani, kamu kenapa, Rani? Aldi, tante ambil air minum dulu ya. Ya. Rani. Rani, kamu kenapa? Bagus. Kamu sudah muncul. Karena aku ingin semua gadis yang berhubungan dengan Aldi itu lenyap. Dendamku kepada orang tua Aldi itu belum tuntas. Mamanya Aldi itu sudah merebut cintaku dengan Mas Andra. Sekarang waktunya aku balas dendam. Ini pasti butiknya. Ma. Roy. Wah, udah dijemput anaknya nih. Oh iya, Rani kenalin ini anak tante namanya Roy. Oh, halo. Halo. Rani. Hai. Ya ampun, shopping bag mama ketinggalan di dalam, Roy. Ya udah kalau gitu Roy aja yang ngambilin, Ma. Ya udah, kamu yang ambil ya. Kamu siapa? Kenalin, saya Roy, anaknya Mama Lani. Saya Cindy, pemilik butik ini. Kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Nggak apa-apa tante, saya buru-buru ditungguin Mama. Mama suruh ambil shopping bag. Mama di mana ya tante? Oh, sebentar. Ini. Makasih tante, saya pamit dulu. Serem banget wajah asli tante Cindy. Kenapa aku ngerasa ada energi aneh waktu aku jabat anak itu? Ini kan, Ma? Iya, makasih ya. Leila, aku akan membuat anakmu merasakan sakitnya kehilangan seseorang. Seperti aku kehilangan Mas Andre telah kau rebut. Dan penderitaan anakmu adalah penderitaanmu juga. Dan itu pun seperti penderitaanku karena kehilangan Mas Andre yang telah kau rebut. Kau lihat. Rani, kamu kelihatan cantik sekali. Kayak kamu waktu masih muda, Laila. Cantik sekali. Saja. Rani, kamu kenapa, Rani? Rani kenapa, Ma? Gak tahu, kelihatannya kayak tercekik. Rani? Rani? Pa? Rani? Ali! Kenapa? Rani? Rani? Pa? Rani kenapa, Pa? Pa! Adi, apa sih maksud kamu? Bapak coba lihat. Bapak coba lihat. Rani? Rani.
Rani bangun, Rani. Rani sudah nggak ada, Ma. Rani! Dia meninggal, Pak. Ya Allah. Rani. Rani bangun. Sebelumnya kami minta maaf. Karena malam-malam sudah ganggu Roy, Papa Roy dan Mama Roy. Gak apa-apa. Kalau memang kami bisa bantu, pasti kami bantu. Terima kasih. Dengan kematian Rani yang tidak wajar, jadi membuat Aldi tidak menerima hal ini, Nak Roy. Kak Roy, apa yang terjadi sama Rani tolong lihat ya. Papa yakin kamu pasti bisa bantu. Sebenarnya Roy cuma bisa sebagai media, Om. Tante, ya Roy juga bisa salah. Cuma Roy akan coba lihat apa yang terjadi sama Rani. Makasih Kak Roy. Kak Roy, apa yang Kak Roy lihat? Aku lihat Rani pakai baju baru di butiknya Tante Cindy. Ya, cuma itu aja. Aku nggak bisa lihat yang lain. Kak Roy, tolong bantu lihat lagi ya. Tolong. Aneh. Aku nggak bisa lihat yang lain. Aku cuma bisa lihat Rani pakai baju baru di butik. Itu aja. Ya udah, kita lanjutkan besok aja lagi ya. Iya, Pak. Kami pamit dulu, Roy ya. Kak Roy, makasih. Pamit dulu ya. Makasih. Makasih ya. Ya, Nak Roy, makasih ya. Pak ya. mari Pak. Ayo. Ayo Aldi. Sekali lagi, terima kasih Roy. Pergi kamu. Maafin aku, Cindy. Om Andra, kita bisa bicara empat mata. Kita masuk aja Pak. Oke, permisi dulu ya. Ayo mari, Aldi. Ayo. Maaf kalau saya lancang ingin tahu urusan pribadi Om. Tapi saya heran kenapa saya selalu dapat gambaran penampakan Om bersama Tante Cindy. Tapi anehnya lagi, Tante Cindy selalu sedih Om, selalu menangis. Sebenarnya Om malu untuk cerita ini semua. Tapi karena ini untuk masa depan anak Om juga, oke, Om akan ceritakan semuanya. Sebenarnya Om Andra itu dengan Tante Cindy dan Tante Lela itu teman satu kampus. Cindy itu adik kelas Om. Hubungan kami sangat dekat. Makanya Om nggak nyangka kalau Tante Cindy itu suka sama Om. Makanya dia nangis dan marah waktu Om katakan Om akan menikah dengan Tante Lela. Tega kamu, Mas. Tega. Kamu sakiti aku. Kamu tinggalin aku. Aku benci sama kamu, Lela. Sama kamu, Sandra. Dendamku tidak akan pernah habis untuk kalian berdua.
Jadi Tante Laila itu dijadikan kurir makanan sama antar surat oleh Tante Cindy buat Om Andra. Iya, anehnya Om jatuh cintanya sama Tante Laila. Makanya Tante Cindy ngerasa kalau Tante Laila tuh ngerebut Om. Padahal emang Om sukanya sama Tante Laila. Tante Cindy pasti marah banget sama Tante Laila, Om. Dia ngerasa dikhianati, Om. Benar. Bahkan pada saat pernikahan Om dengan Tante Laila, Cindy masih marah-marah di pernikahan itu. Tapi nggak apa-apa. Belakangan ini mereka malah akrab dan sudah nggak ada masalah lagi kok. Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran di mana? Itu Pak, ada kebakaran di kompleks sebelah. Rumahnya Bu Cindy. Tante Cindy. Ayo, bantuan nih, cepetan, cepetan. Cindy. Cindy. Sabar Cindy ya, sabar. Ini semua pasti ada hikmahnya. Cindy. Cindy. Roy, bantu Om angkat Tante Cindy ke rumah ya. Rumahku terbakar, Lela. Sabar Cindy, ini ujian dari Allah. Kamu pasti mendapatkan yang lebih baik. Tapi aku gak enak sama kamu, sama Mas Andra. Cindy, udah kamu tenang aja. Kan kamu sudah kami anggap seperti saudara sendiri, ya. Tenang aja, kamu tinggal di sini. Makasih, Lela. Makasih, Mas Andra. Akhirnya aku bisa dekat sama Mas Andra. Dari dulu aku selalu bermimpi bisa di sisi Mas Andra. Tante Cindy, Roy juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa Tante Cindy. Jangan putus asa ya, Tante. Makasih, Roy. Ya udah, Roy mau pamit dulu deh. Iya. Permisi. Iya. Sabar ya Cindy ya. Ya udah Bun, yuk. Kita keluar ya. Iya Pak. Ya, Pak. Sepertinya Roy bukan orang sembarangan. Aku harus waspada. Panas. Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Ini ada yang orang melakukan. Ini mengganggu penjagaku. Tolong! Sakit! Cindy? Aku dengar teriak-teriak. Ada apa ya Cindy? Kamu baik-baik aja kan? Maaf, aku cuma keingat rumahku yang terbakar dan aku kesal sendiri. Tapi aku nggak apa-apa kok. Aku mau istirahat. Ya udah, kamu istirahat ya Sin. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya aku sama Mas Andra selalu mendukung kamu. Ya? Iya. Ya udah, istirahat ya. Aku keluar dulu ya. Oke. Biar aja Lela melihat mukaku yang
jelek ini. Aku harus mengubah mukaku menjadi cantik lagi. Kecantikanku, pendampingku, persembahkanku. Kembalikan mukaku yang cantik.